Oh, ono maling mobil bawanter arah Dinoyo lur, iki super lur. Arah Dinoyo. Seperti adegan film laga, polisi kejar-kejaran dengan pengendara minibus di jalan Kota Malang. Video amatir merekam mobil patroli Sabara Polresta Malang Kota mengejar mobil minibus. Minibus terus berlaju hingga menabrak pengendara sepeda motor dan kendaraan lainnya. Pelarian minibus terhenti usai menabrak mobil lain. Mobil minibus akhirnya menjadi sasaran amuk warga. Menurut polisi, pemilik minibus melarikan diri ketika dirazia patroli saat berada di tempat yang gelap. Diduga, pemilik kendaraan sedang berbuat mesum pada saat itu. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Brawijaya, di mana tempatnya tersebut juga remang-remang, dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang sehingga akhirnya anggota segera menghampirinya. Dari pencurigaan itulah maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Namun dari pelaku yang ada di dalam kendaraan juga langsung menancap gas sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi. Penumpang serta pengemudi diketahui seorang pria dan perempuan dan kini diproses di unit Laka Lantas Polresta Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, pemirsa, sebuah program yang tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat bertujuan jadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Pram Sunjaya. Dan saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa untuk menggunakan hashtag #laporpolisi. Ya baik pemirsa, kita akan ke informasi pertama. Ini kebakaran di Jalan Mararusli, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran menghanguskan 6 rumah. Pemilik rumah histeris saat melihat rumahnya ludes dilalap api. Inilah video amatir saat kebakaran hebat terjadi di Jalan Mararusli, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang melihat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Rumah semi permanen dengan cepat terbakar sehingga tak ada yang bisa diselamatkan para korban. Muhammad Yusuf Lubis, Kasat Pol PP Asahan mengatakan ada 6 unit rumah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Dapat kami sampaikan bahwasanya yang terbakar itu ada 6 rumah, itu hangus, sementara di sekelilingnya dapat kita selamatkan, ada yang terdampak dan ada yang benar-benar selamat. Nah, dapat kami sampaikan asal muasal api adalah dari sebuah rumah yang ditempati oleh ibu-ibu, kemudian kompornya terbakar dan ini yang menyebabkan rentetan kebakaran ke rumah-rumah sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap pria yang menganiaya tukang parkir dan menghina Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ya, pelaku berhasil ditangkap di kawasan Aceh Tengah, Aceh. Pria yang viral karena menganiaya petugas parkir dan menghina Wali Kota Medan Bobi Nasution telah ditangkap polisi.
Bermodal video viral, polisi mengejar pelaku hingga ke Aceh dan berhasil ditangkap di Aceh Timur. Pada saat itu, ya, terduga pelaku ini pada akhirnya tidak mau membayar, ya, parkir yang seharusnya dibayar, dan ada kata-kata pengancaman. Selanjutnya pada saat tukang parkir ini juru parkir kita ada tangannya di dalam mobil, kaca mobil dinaikkan. Patahkan leher Bobi Nasutionnya bukan, tapi ini petugas parkir kita yang jadi korban. Walaupun nggak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijepit di jendela mobil, dan mobilnya dijalanin. Itu poin pentingnya. Karena sudah kejadian, sudah ada korban, sudah ada yang terluka. Rekaman video amatir viral di media sosial saat dua pria marah-marah kepada petugas parkir karena menolak membayar dengan uang elektronik. Pelaku mengancam juru parkir dan menganiaya serta menghina wali kota Medan. Pelaku ini bahkan enggan membayar biaya parkir. Beralih ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, pemirsa, seorang wanita parubaya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya. Nah, ini wanita berusia 68 tahun pemirsa dipolisikan karena diduga mencuri telepon genggam anaknya. Seorang wanita paruhbaya berinisial AL ditangkap polisi atas dugaan mencuri telepon genggam. Ironisnya, penangkapan wanita berusia 68 tahun ini terjadi atas laporan anak kandungnya sendiri. Kapolsek Sadubaya, Kompol Nasrullah menyatakan, pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya terjadi dikarenakan pelaku kesal. Selama bekerja di rumah anaknya sebagai tukang cuci dan menjaga cucu, pelaku tidak pernah diberi uang. Terdesak utang, pelaku akhirnya mencuri telepon anaknya. Tersangkanya adalah ibu kandung dari korban sendiri, dan akhirnya kami menggunakan pasal 367 yang pencurian dalam keluarga. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak keluarga juga untuk melakukan restoratif justice karena ya pelaku dengan korban ada hubungan darah yang sangat erat. Polisi tidak menahan AL dan atas kesepakatan keluarga, kasus ini akan diselesaikan melalui restoratif justice atau menyelesaikannya di luar jalur peradilan melalui mediasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini ada seorang pria diserang tanpa belas kasihan di Denpasar saat sedang tidur. Ya, ini pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang berhasil dibekuk aparat kepolisian. Dari kejadian ini, pihak Polsek Denpasar Barat menangkap 2 pelaku dari 2 tempat yang berbeda. Petugas menggunakan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki para pelaku yang berusaha melawan saat dibekuk. Nah pemirsa, ini para pelaku diketahui menyerang Andre Kapendri yang sedang tidur di dalam kamar kosnya bersama dengan seorang teman. Kapolsek Denpasar Barat pun Kompol I Madain Hendra Agustina menjelaskan kondisi korban yang terluka parah akibat sabetan senjata tajam sudah dirujuk ke RSUD Sanglah. Tadi pagi kita rujuk ke rumah sakit mengalami luka cukup berat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update dari pengembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Denpasar Barat Kompol I Made Hendra Agustina. Halo, selamat pagi Pak Made. Halo, selamat pagi. Ya Pak Made, ini. Mbak Rizka. Iya Pak Made, salam sehat selalu. Pak Made, ini bagaimana kondisi korban penyerangan saat ini Pak, bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Sampai tadi pagi kami masih monitor perkembangan kesehatan korban, berangsur-angsur pulih, akan tetapi karena luka parah di bagian kepala yang bersangkutan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Sanglah, akan tetapi berangsur-angsur pulih untuk kondisi yang bersangkutan. Demikian, Pak. Ya, Pak Made, ini pelaku saat ini sudah tertangkap. Lalu apa motif pelaku menyerang korban, Pak Made? Baik, motif pelaku itu didasari oleh rasa dendam, di mana 3 bulan yang lalu
ini salah satu pelaku dengan inisial S itu akan melangsungkan pernikahan, di mana Andri atau korban menjadi salah satu pengurus masjid yang dipasrahi untuk mengurus segala keperluan pernikahan. Akan tetapi pada saat hari H itu pelaksanaannya dari pihak masjid tidak mengetahui kegiatan akad nikah yang akan dilangsungkan oleh pelaku, sehingga pelaku merasa malu di hadapan keluarga istri, di hadapan keluarga besarnya, karena pihak masjid tidak mengetahui akad nikah yang akan dilaksanakan oleh pelaku. Di samping itu juga pelaku dituduh korban mencuri perhiasan cincin yang milik korban, sehingga pelaku menaruh dendam kepada korban. Demikian. Baik Pak Made, ini kan penyerangan ini terjadi di dalam kos begitu. Nah, lalu seperti apa ini Pak modus pelaku sehingga ia bisa menyerang di tempat atau kediaman pribadi begitu korban? Baik, kemarin kami melaksanakan olah TKP, termasuk saya juga langsung turun di tempat kejadian perkara, di mana untuk lokasi kos korban sendiri ini memiliki akses yang sangat terbuka. Jadi siapapun, jam berapapun itu bebas keluar masuk ke tempat kos, karena ada beberapa kamar di mana pintu gerbang itu tidak pernah dikunci. Lalu pintu kamar korban juga tidak pernah dikunci, karena korban punya kebiasaan suka ada temennya yang datang untuk mengajak sahur, membangunkan sahur segala macam, karena ini berhubung bulan puasa, jadi dia tidak pernah mengunci pintu kamarnya, sehingga pada saat tersangka atau pelaku ini datang dengan mudah dapat langsung masuk ke kamar kos korban. Demikian, Pak. Ya, Pak Made, ini kan saat penyerangan korban tidak sendiri dengan bersama rekannya atau temannya. Ini kondisi temannya sendiri saat ini seperti apa, Pak Made? Baik, untuk pelaku sendiri memang mentargetkan di sini korban Andri. Jadi ketika langsung masuk ke kamar, itu teman korban oleh pelaku dengan inisial S itu diminta keluar dari kamar. Setelah S keluar, barulah di sini korban secara bersama-sama pelaku secara bersama-sama menyerang korban dengan menggunakan parang dan celurit yang digunakan. Untuk teman korban sendiri setelah keluar itu langsung berteriak minta tolong dan menghubungi Babin Kamtibmas wilayah Padang Sambian Kelon yang dengan cepat merespon ke lokasi kejadian. Demikian. Baik, ini Pak Made, apakah sebelumnya dari pihak teman maupun korban ini awalnya ada melakukan perlawanan begitu? Dan mungkin terakhir ini kami butuh saran-saran atau advice dari Anda agar pemirsa di rumah ini bisa melindungi diri dari situasi seperti ini. Mengingat ini kan sangat bahaya sekali begitu ada orang yang berani datang ke kos dan menyerang begitu. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih. Untuk perlawanan sendiri dari pihak korban itu tidak ada, Mbak, karena dia bangun tidur itu sudah langsung dihampiri oleh oleh tersangka, di mana setelah teman korban diminta keluar, mereka langsung melakukan penyerangan, di mana tebasan pertama itu mengenai bibir korban, tebasan kedua mengenai pelipis yang mengenai hingga telinga, lalu korban berusaha masuk berlindung di kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi pun masih pintu kamar mandi terus ditebas dengan menggunakan parang oleh kedua pelaku, yang pada saat pintu terbuka itu kembali tangan kanan korban itu ditebas kembali oleh pelaku dengan inisial H, lalu pelaku dengan inisial S menebas kembali mengenai jari tangan korban hingga hampir putus. Demikian kondisi korban. Lalu berkaitan dengan tips bagaimana menghadapi situasi seperti ini, yang pertama kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi, khususnya dalam hal mengakses atau memberikan akses tempat tinggal, di mana pada saat beristirahat di malam hari bisa mengunci pintu ataupun jendela dan juga pintu gerbang, atau juga dapat menyewa ataupun mempekerjakan satuan pengamanan, mungkin itu bisa dilakukan. Di samping juga alangkah lebih bagusnya apabila tempat-tempat seperti ini ada CCTV. Jadi kita apabila ada kejadian dapat
bukti petunjuk yang lebih banyak demikian. Baik, terima kasih Kompo Imade Hendra dari Denpasar Barat sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Sehat selalu, Pak Made. Terima kasih banyak Pak Made. Baik, terima kasih banyak. Ini untuk pelajaran untuk semua ya. Kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik dan secara musyawarah dan mufakat agar nanti tidak terjadi penyesalan seperti yang barusan telah terjadi. Betul sekali, dan yang paling penting ini bagi tersangka begitu mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik. Ya pemirsa, ini lonjakan arus pemudik terlihat di Pelabuhan Terminal Penumpang Bandara Deli Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dengan pemberlakuan kebijakan penumpang 100%, sesaat lagi kita akan memantau sejumlah titik lokasi arus mudik Lebaran 2022. Kami akan segera kembali setelah jeda. Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.